Butuh dana darurat mengandalkan pinjaman online, tapi di saat mengajukan pinjamannya ditolak dengan alasan kredit skor rendah. Nah, buat kalian yang mempunyai permasalahan seperti itu, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Karena dalam kesempatan video kali ini, gue akan memberikan tips supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah dan juga merekomendasikan daftar aplikasinya yang masih ACC walaupun kredit skor kalian rendah. Dan tentu saja aplikasinya aman dan terdaftar di OJK. So, buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjutnya, simak aja video ini sampai selesai. Jangan ada yang di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham. Oke teman-teman, balik lagi dengan gue di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan baik-baik saja dan terus dilancarkan rezekinya. Nah, dalam kesempatan video kali ini, gue akan memberikan tips dan juga alasan kenapa pinjaman kalian ditolak dengan alasan kredit skor rendah. Baik buat kalian yang baru pertama kali ingin mengajukan pinjaman online, ataupun buat kalian yang sudah pernah mengajukan pinjaman online, tapi di saat mengajukan pinjamannya ditolak, padahal sebelumnya pernah di ACC. Untuk yang pertama terlebih dahulu, buat kalian yang belum pernah sebelumnya mengajukan pinjaman online, dan di saat mengajukan pinjamannya ditolak dengan alasan kredit skor rendah, itu tandanya kredit skor kalian masih terkunci. Bisa dibilang juga kalau kalian ingin mengajukan pinjaman online, sebelumnya ini kalian harus sering transaksi online, seperti menyimpan uang, transfer uang ke teman kalian, ataupun berbelanja online. Nah, kalau kalian sering berbelanja online di suatu aplikasi, maka limit pay later-nya akan terbuka. Dan salah satu cara membuka kredit skor adalah kalian pancing menggunakan pay later. Jadi kalau limit pay later kalian sudah terbuka, walaupun hanya mendapatkan limit 100 ataupun 200 ribu rupiah saja, itu kalian gunakan untuk berbelanja. Jika sudah kalian gunakan untuk berbelanja, kalian bisa angsur hingga lunasi pay later-nya. Jika sudah lunas, kalian bisa mencoba pinjaman online di aplikasi lain. Ya, walaupun prosesnya sedikit lama, tapi itulah salah satu cara membuka kredit skor. Kalau kredit skor kalian sudah terbuka, mengajukan pinjaman online pasti mudah banget untuk di ACC. Yang kedua, buat kalian yang sebelumnya sudah pernah mengajukan pinjaman online dan kalian sudah melunasi pinjamannya, di saat mengajukan pinjaman lagi, itu pinjamannya ditolak dengan alasan kredit skor rendah. Nah, itu biasanya kalian baru banget ngelunasin. Kalau kalian baru banget ngelunasin, kalian itu harus menunggu kurang lebih 1 bulan. Ataupun kalian jangan ambil semua limit. Contoh, kalian mendapatkan limit 10 juta rupiah. Kalian itu ambil limit, nggak usah semuanya ya, mentok-mentok itu 50% aja. Soalnya kalau lebih dari 50%, peluang pinjaman kalian itu akan sulit banget untuk di ACC. Ataupun kalian bisa mencoba pinjaman online di aplikasi lain. Jangan dalam satu aplikasi kalau kalian baru melunasi pinjamannya. Nah, selain tips dari kedua yang gue bahas tadi, jangan lupa juga di saat pengisian data harus sesuai dengan data diri kalian. Dan di saat pengisian data juga hindari salah ketik ataupun typo ya. Soalnya kalau ada yang salah ketik satu angka aja ataupun satu huruf, pinjaman kalian ini akan ditolak. Yang kedua, dipastikan kalian berusia legal yaitu minimal 21 tahun. Yang ketiga, gunakan nomor handphone aktif. Ini mencakup untuk nomor handphone pendaftaran dan juga nomor kontak darurat. Dan yang terakhir, di saat kalian pengisian nomor rekening, dipastikan kalian menggunakan rekening pribadi milik kalian ya. Karena tidak bisa, ini berlaku buat pinjaman online manapun, tidak bisa melakukan pencairan pinjamannya ke rekening orang lain ataupun orang tua kalian sendiri. Jadi intinya nama rekening ini dengan nama KTP yang kalian gunakan untuk verifikasi itu harus sama. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sedikit tipsnya supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah, dan mudah-mudahan bisa membantu kalian. Buat kalian yang membutuhkan informasi tentang kenapa pinjamannya ditolak dengan alasan kredit skor rendah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke daftar aplikasi pinjaman online yang ACC walaupun kredit skor rendah. Dan aplikasinya yang gue rekomendasikan semuanya legal, terdaftar di OJK. Yang pertama, gue rekomendasikan aplikasi Easy Cash. Aplikasi ini cukup populer banget di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan telah terunduh di Play Store sebanyak 50 juta unduhan dengan rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Aplikasi ini terkenal paling cepat banget nyerinya, bahkan di saat kredit skor gue jelek aja, aplikasi ini masih mencairkan pinjaman gue. Nah, untuk limit pinjaman tertingginya sendiri, aplikasi ini memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 100 juta rupiah, dan ini hanya bermodalkan KTP saja, tanpa dokumen fisik yang harus kalian serahkan ke aplikasinya, ataupun tanpa NPWP, tanpa slip gaji, kalian bisa mengajukan limit pinjaman hingga 100 juta rupiah. Dengan catatan kalian merawat pinjamannya dengan baik, yaitu dengan cara bayar tepat waktu sampai melunasi pinjamannya. Jika pinjamannya sudah lunas, maka limitnya ini akan terus bertambah. Untuk bunganya ini gak kalah penting, aplikasi ini memberikan bunga harian mulai dari 0,01% saja per harinya. Selain kalian bisa mendapatkan bunga mulai dari 0,01% per harinya, kalian juga bisa
bisa nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan di aplikasi yang satu ini. Dan buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, ada kabar baik, aplikasi ini bisa langsung mencairkan pinjaman kalian ke e-wallet seperti Dana. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, kalian bisa coba aplikasi pinjaman yang satu ini. Yang kedua, gue rekomendasikan aplikasi kredit pintar. Ini juga sama, di saat kredit skor gue jelek ataupun kredit skor gue rendah, aplikasi ini masih mencairkan pinjaman gue. Bahkan gue termasuk dalam kategori call 5 ya, masih mencairkan pinjaman untuk aplikasi yang satu ini. Tersedia di Play Store dengan unduhan sebanyak 10 juta unduhan, rating 4,3 dari 2 juta ulasan. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 50 juta rupiah. Dan ini juga sama, hanya bermodalkan KTP saja. Tapi jangan lupa, di saat kalian foto KTP bagian depan, kalian pastikan hasilnya harus benar-benar jelas, tidak boleh blur sama sekali. Karena foto KTP bagian depan adalah jaminan utama melakukan pinjaman online. Untuk tenornya sendiri, aplikasi ini memberikan tenor ada 4 pilihan ya. Dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Jadi kalian bisa mengangsur pinjamannya per bulan sampai setahun lamanya di aplikasi yang satu ini. Sudah pasti kalau tenornya lama, angsuran kalian itu akan jauh semakin lebih ringan. Yang terakhir, gue rekomendasikan aplikasi Rupiah Cepat. Aplikasi ini terkenal paling cepat banget nyairinya dan memberikan limit yang sangat besar banget, hingga 200 juta rupiah. Tapi jika kalian ingin mendapatkan limit yang besar, kredit skor kalian juga sangat berpengaruh ya. Kalau kredit skor kalian jelek, pasti kalian mendapatkan limit yang lebih kecil. Ada promo buat kalian pengguna baru, kalian bisa nikmati bunga mulai dari 0% untuk maksimal bebas bunga selama 30 hari. Aplikasi ini mengklaim pencairannya tercepat dalam kurun waktu 15 detik aja. Jadi jika kalian mengajukan pinjaman tanpa menunggu waktu lama ya, keputusannya hanya dalam kurun waktu 15 detik. Untuk bunganya sendiri, aplikasi ini memberikan bunga harian mulai dari 0,01% saja per harinya. Jadi jika kalian meminjam senilai 7 juta rupiah, kalian itu mendapatkan bunga mulai dari 700 perak saja per harinya. Untuk tenornya, aplikasi ini memberikan tenor hingga 17 bulan untuk paling lamanya. Ini lama banget ya. Kalau lama banget seperti ini, angsuran kalian akan jauh semakin lebih ringan lagi. Tapi perlu kalian ingat, kalau kalian mengambil tenor yang lama, bunga yang kalian dapatkan itu akan semakin tinggi. Jadi kalian harus pahami konsekuensinya. Jika kalian mengambil tenornya panjang, jangan dilihat dari angsurannya saja. Ya memang sih angsurannya ringan, tapi tanpa kalian sadari, bunganya akan semakin tinggi lagi. Nah oke teman-teman, itulah daftar aplikasi pinjaman online yang masih ACC kredit skor rendah dan juga tips supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kalian buat kalian yang membutuhkan informasinya. Disclaimer, video ini dibuat bukan ajakan untuk berhutang dan gue tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Tujuan video ini dibuat hanya untuk edukasi semata saja. Harap gunakan pinjaman online dengan bijak. Jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan. Kalau kalian ada pertanyaan, tanyakan langsung aja di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.